Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dari Prodi PGSD kelas 06. Di sini saya kelompok 1 bersama Muhammad Ridwan akan membahas tentang landasan psikologis dalam pembelajaran. Ada 5 pembahasan dalam presentasi ini, yaitu pertama, pengertian, sejarah singkat psikologi pendidikan, objek psikologi, manfaat psikologi pendidikan, dan cakupan psikologi pendidikan. 1. Pengertian. Di sini ada 3 pengertian yang berbeda-beda, yaitu psikologi. Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa itu berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akhir kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Alhasil, secara ringkas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok. 2. Pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan mu sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 3. Psikologi. Psikologi pendidikan merupakan sebagian ahli adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, metode sendiri. Psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan rangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses mengajar belajar secara lebih efektif. Apapun yang dikemukakan oleh para ahli tentang psikologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Sejarah singkat psikologi pendidikan. Sejarah khusus yang mengungkapkan secara cermat dan luas tentang psikologi pendidikan hingga kini sesungguhnya masih perlu dicari. Uraian kesejarahan yang khusus berkaitan dengan psikologi pendidikan konon pernah dilakukan ala kadarnya oleh beberapa orang ahli seperti Boring dan Murphy pada tahun 1929 dan Wurtz pada tahun 1957, tetapi terbatas untuk psikologi pendidikan yang berkembang di wilayah Inggris. Meskipun istilah WJS Purwadirmata, psikologi pendidikan sendiri pada awal perkembangannya, pemanfaatannya belum dikenal orang. Herbert adalah seorang filsuf dan pengarang kenamaan yang lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Nama Herbert kemudian diabadikan sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbartianisme pada tahun 1820-an. Dalam pandangan Herbert, proses belajar atau memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan-hubungan antara ide-ide baru dan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Buku Pedagogis Ilmu Mengajar adalah karyanya yang dianggap monumental, sesuatu yang agung. Karya besarnya yang berhubungan dengan psikologi pendidikan, Application of Psychology to the Study of Education. Objek psikologi. Pembahasan psikologi adalah manusia, karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam. Objek material, yakni objek yang dipandang secara keseluruhannya. Adapun objek material dari psikologi ialah manusia itu sendiri. Di samping menjadi objek psikologi, manusia juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu yang lain, contoh sosiologi, kedokteran, antropologi, dan sebagainya. Kemudian pada masa Descartes, objek psikologi itu sendiri di gejala-gejala kesadaran, yakni apa-apa yang langsung kita
hayati dalam kesadaran kita, tanggapan, perasaan, emosi-emosi, hasrat dan sebagainya. Adalah aliran behaviorisme yang muncul di Amerika pada permulaan abad ke-20 yang tampak menjadi objeknya ialah tingkah laku manusia yang tampak atau lahiriah. Sedangkan aliran psikologi yang dipelopori oleh Freud, objeknya adalah gejala ketidaksadaran manusia. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Syekh, objek psikologi pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu siswa, yaitu orang-orang yang belajar termasuk pendekatan strategi, faktor yang mempengaruhi dan prestasi yang dicapai. Dua, guru, yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar termasuk metode, model, strategi, lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pelajaran. Yang selanjutnya ada manfaat psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yang pertama untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti di bawah ini. Yang pertama, memahami perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang ketiga, ada pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat, ada memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang kelima, ada mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua adalah untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Di sini ada 3, penetapan tujuan pembelajaran, yang kedua menggunakan media pembelajaran, yang ketiga penyusunan jadwal belajar. Setiap ilmu pasti mempunyai manfaat dan kegunaan. Begitu juga dengan psikologi pendidikan, tentu terdapat manfaat padanya. Beberapa tokoh telah menjelaskan mengenai manfaat psikologi ini. Setidaknya ada 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologis. Yang selanjutnya ada cakupan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah suatu disiplin psikologi yang khusus mempelajari penelitian yang membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu, meliputi tingkah laku belajar oleh siswa, tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku belajar mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Sementara itu, Samuel Smith sebagaimana yang dikutip Surabaya 1984 menetapkan 16 topik pembahasan khusus mengenai proses belajar mengajar. Para ahli psikologi pendidikan seperti Barlow 1985 dan Good and Brophy 1990 mengelompokkan pembahasan ke dalam 7 bagian. Disiplin dalam hal ini berarti segala sikap, penampilan, dan perbuatan siswa yang wajar dalam mengikuti proses belajar mengajar. Adapun adalah penciptaan iklim kelas. Guru sangat diharapkan mampu menata lingkungan psikologis ruang belajar sehingga mengandung atmosfer atau baca suasana perasaan. Iklim yang memungkinkan para siswa mengikuti proses belajar mengajar dengan tenang dan bergairah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.